wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar dan juga Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah ya. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai urgensi mempelajari sejarah Islam. Di sini ada yang tahu nggak apa itu urgensi? Belum ada yang tahu. Jadi urgensi mempelajari sejarah Islam adalah pentingnya kita sebagai umat Muslim mempelajari tentang sejarah kekayaan Islam. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pentingnya kita mempelajari tentang sejarah itu. Yang pertama, mencerminkan betapa pentingnya memahami perjalanan umat Islam dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, mengetahui akan identitas Islam. Nah, dengan kita mempelajari sejarah Islam, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan Islam yang dahulu sampai yang sekarang. Kemudian meneladani tokoh-tokoh Islam, yaitu para Rasulullah, para sahabat, dan para tokoh Islam lainnya. Yang ketiga yaitu mengenali dinamika peradaban Islam. Nah, dengan kita mempelajari sejarah Islam, kita akan mengetahui kontribusi umat Islam dalam ilmu pengetahuan, seni, politik, dan juga lain sebagainya. Adapun fungsi kita mempelajari sejarah Islam yaitu sebagai cerminan kehidupan. Nah, sejarah bukan hanya sejarah Islam, tetapi sejarah itu menunjukkan pola keberhasilan dan kegagalan yang bisa menjadi pelajaran. Nah, kan sebelum Islam sampai saat ini melalui beberapa tahapan, dari mulai kegagalan, perang-perang, hingga sampai sekarang itu bisa dijadikan motivasi untuk kita. Nah, kita misalkan mempunyai satu tujuan, ingin sukses, contohnya gagal lagi. Nah, kita contoh pada sejarah dulu juga memperjuangkan Islam itu memerlukan beberapa tahapan kegagalan, tetapi hingga saat
saat ini Islam merdeka, Islam jaya, bukan dengan latar belakang yang gampang gitu ya. Jadi kita harus menjadikan motivasi dengan sejarah tersebut. Yang kedua itu penguatan keimanan. Nah, dengan sejarah kita mengetahui perjuangan Rasulullah dan juga para sahabat dalam memperkuat iman serta kecintaan kepada Allah. Yang ketiga yaitu sarana evaluasi diri, di mana dengan memahami sejarah kita bisa mengevaluasi kondisi umat Islam masa kini dibandingkan dengan masa yang lalu. Selanjutnya, pembentukan karakter Islami. Sejarah juga memberikan gambaran nyata tentang akhlak mulia, kepemimpinan yang adil, dan semangat berjihad dalam kebaikan. Nah, selain tujuan, ada juga hikmah kita mempelajari sejarah Islam. Yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa syukur. Dengan kita mempelajari sejarah Islam, kita lebih menghargai nikmat Islam dan memperjuangkan dan juga menghargai para pejuang yang terlebih dahulu. Nah, selain itu, hikmah dari mempelajari sejarah Islam yaitu menumbuhkan optimisme, yaitu meskipun umat Islam pernah gagal berkali-kali dan juga mengalami kemunduran, tetapi dengan kita mempelajari sejarah, kita juga menunjukkan bahwa kebangkitan itu nyata adanya. Jadi kan dari mulai kemunduran lagi sampai sekarang Islam bangkit sampai seperti ini dengan melalui beberapa tahap, dan juga kita kalau misalkan kita mempelajari sejarah, kita bakalan mengetahui bahwa kebangkitan itu nyata. Selanjutnya itu menginspirasi perjuangan. Nah, dari sejarah kisah perjuangan Rasul, kalau misalkan dalam sejarah itu banyak ya, seperti ada kisah-kisah Rasul. Nah, kalau kita belajar menggali lagi tentang sejarah, kita itu dapat menumbuhkan semangat berdakwah, berkontribusi untuk umat, dan juga memperluas penyebaran agama Islam. Yang selanjutnya itu menguatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, sejarah menunjukkan pentingnya persatuan umat serta bahayanya perpecahan. Nah, mungkin itu materi pada pertemuan kali ini. Sebelum ditutup kita ice breaking dulu yuk. Kita berdiri semuanya. Kalau ibu bilang, ibu kasih contoh dulu ya. Kalau ibu bilang saya hebat, saya kuat dan bahagia. Saya hebat, saya kuat dan bahagia. Saya hebat, saya kuat, saya hebat, saya kuat, saya hebat, saya kuat dan bahagia. Bisa dicoba? Bisa. 3, 2, 1. Saya hebat, saya kuat dan bahagia. Saya hebat, saya kuat dan bahagia. Saya hebat, saya kuat, saya hebat, saya kuat, saya hebat, saya kuat dan bahagia. Satu kali lagi boleh? Boleh. Ya. 3, 2, 1. Saya hebat, saya kuat dan bahagia. Saya hebat, saya kuat dan bahagia. Saya hebat, saya kuat, saya hebat, saya kuat, saya hebat, saya kuat dan bahagia. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Untuk selanjutnya, dari apa yang Ibu jelaskan di sini, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ya, silakan. Berdiri aja. Jadi kesimpulannya, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tapi juga petunjuk hidup dan sumber inspirasi untuk membangun peradaban Islam yang bermartabat di masa kini dan masa yang akan datang. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Yang lainnya ada yang bisa menyimpulkan lagi nggak? Ya, silakan. Siapa namanya? Jopa. Ya, silakan.